Menantu Dewa Perang. Bab 398. Terlambat satu langkah. Hal mendadak ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Semua orang mengira bahwa Henry dan Rio yang mengetahui Jason adalah penguasa 3 kota, akan langsung tunduk dan membebaskan semua orang. Tapi beraninya mereka menembak Winda. Apakah mereka tidak takut dibalas oleh Jason? Bukan hanya Henry dan Rio, bahkan orang-orang di sekitar mereka ketakutan. Setelah 4 tembakan, tulang lutut Winda hancur dan tulang lengannya juga ditembus peluru. Winda langsung kehilangan semua perlawanannya dalam sekejap, lalu berlutut di tanah sambil meneteskan darah. Jika orang biasa menerima luka tembak seperti itu, sepertinya mereka akan berteriak dan menangis dari awal. Tetapi Winda tidak mengatakan apa-apa, wanita itu menggertakkan gigi dan menahannya dengan paksa. Gila kalian ya, gila. Mengetahui bahwa Jason adalah penguasa 3 kota, kalian masih berani melakukan ini kepadaku. Apakah kalian tidak takut dengan balas dendam Jason? Henry mendekat kepada Winda, menatap wanita cantik di hadapannya dan mengangkat dagu Winda, lalu dia berkata sambil tersenyum, aku takut dengan balas dendam Jason, makanya aku harus berurusan dengan kamu. Walau Winda sangat pintar, tetapi wanita itu tidak ingin memahami apa yang dimaksud Henry. Apakah kamu ingin mati bersamaku? Kamu tahu jika kamu membunuhku dan orang-orangku, Jason pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Apakah kalian gila? Henry menggelengkan kepalanya. Jason sudah menjadi musuh bebuyutan kita ketika dia membunuh Boneyardi. Dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi jika kita bisa menjadikanmu sandera, kita bisa bernegosiasi dengan Jason. Ini adalah cara bagi kita untuk bertahan hidup. Winda menarik napas dalam. Aku berpikir mereka sudah gila dan ingin mati bersamaku, tidak menyangka bahwa mereka telah memikirkan hal busuk dengan menggunakanku sebagai sandera untuk mengancam Jason. Berbahaya. Kemudian Henry mengeluarkan satu bola hitam seukuran bola pingpong. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah pil yang dapat menghilangkan kebebasan kamu. Aku akan merampas kebebasan tubuh kamu dan menyimpannya dalam pil rahasia ini. Selama aku menyembunyikan pil ini, Jason tidak akan berani melakukan apa-apa kepada aku. Bahkan aku bisa bicara dengan Jason tentang persyaratan. Kata-kata Henry membuat Winda naik darah. Asuka juga kehilangan kebebasan tubuhnya dan tinggal di Menara Partam. Sejak saat itu, selain bepergian di malam hari, Asuka tidak bisa kemana-mana di siang hari. Karena pada siang hari, dia tidak boleh terkena sinar matahari, atau tidak dia akan mati terbakar. Kehidup seperti itu lebih menyakitkan daripada kematian. Aku hanya menyuruhmu untuk berhenti membunuh orang-orangku, apakah kamu harus melakukan ini? Ucap Winda dengan nada yang marah, kalau mau bunuh aku saja. Sini bunuh aku. Hahaha, aku tidak begitu bodoh. Jika aku membunuh kamu, apakah Jason tidak akan membunuhku juga? Cepat makan. Henry membuka mulut Winda dan langsung menyodorkan pil itu ke dalam mulut Winda. Winda langsung merasa tubuhnya berubah drastis. Badannya terlihat kehilangan satu lapisannya oleh sesuatu, lalu lapisan itu tersedot ke dalam pil hitam itu dan membuat Winda berbaring di tanah sambil menjerit. Ah! Rasa sakit yang dialami Winda seperti telah kehilangan darah daging sendiri, sama seperti mendapatkan 1000 luka tebasan pedang. Penderitaan itu berlangsung selama lebih dari setengah jam sebelum Winda berhenti berteriak. Kemudian wanita itu jatuh dan menggigil dengan keringat dingin yang deras. Winda merasakan suhu tubuhnya turun dan dia perlahan menjadi dingin, panas tubuhnya sudah terkuras dan hanya tersisa rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia menggigil kedinginan, tapi tak ada yang peduli. Dia menangis sampai suaranya serak, tetapi tak ada yang menghiraukannya. Di dunia yang sepi ini, Winda tampaknya menjadi satu-satunya orang yang tersisa. Henry mengulurkan tangannya dan menepuk perut bagian bawah Winda beberapa kali, membuat Winda memuntahkan pil gaib itu. Permukaan hitam pil gaib itu dipenuhi dengan bintik merah yang tak terhitung jumlahnya. Kembalikan tubuhku kepadaku. Winda mencoba merebut pil gaib itu, tetapi dia ditendang oleh Henry sampai menyemburkan darah ke tanah. Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin yang tinggi di atasnya? Kamu hanya seseorang yang selalu di bawah bayangan ayahmu. Sekarang, kamu adalah tahanan kita. Bahkan ketika Jason tiba, kamu akan selalu menjadi tawananku untuk selamanya.
Henry memandang Winda dengan kejam dan berkata keras, tahan mereka semua untukku. Jika ada perlawanan, bunuh saja mereka secara langsung. Henry si rubah tua itu akan mengikuti keputusannya sampai akhir. Selain itu, jauh di lubuk hati Henry, dia masih belum bisa menyadari betapa menakutkan Jason itu. Dia selalu berpikir bahwa pasti ada faktor lain mengapa Jason mampu membunuh semua orang itu. Jika Jason bertarung sendirian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Rio? Mustahil. Jika Henry melihat Jason dengan mata kepala diri sendiri, takutnya dia sudah buang air kecil di tempat dan tidak akan ada keberanian untuk mengancam Jason. Henry merasa lega setelah selesai mengatur rencananya. Pak Rio, kita sudah hampir selesai, hanya tinggal menunggu Jason datang. Kita harus mendiskusikan apa yang kita inginkan kepadanya. Rio tersenyum, oke, mari kita bahas syarat apa yang perlu kita sampaikan kepada Jason. Kedua orang itu segera membahas dengan tatapan sinis di mata mereka. Tetapi pada saat itu seseorang bergegas masuk dan merangkak ke kaki Rio, Pak. Ada. Rio langsung memarahi orang itu karena tidak berbicara dengan benar, apa? Cepat ngomong. Orang itu berkata, ada dua orang di luar, salah satunya mengaku sebagai Jason. Kita mencoba menghentikannya, lalu dia mulai memukuli semua orang dengan satu pukulan, ratusan penjaga di luar tidak bisa menghentikannya. Mata Rio berubah menjadi serius, ratusan master seni bela diri dari Korka tidak bisa menghentikannya. Rio langsung berdiri dan meraung kepada semua orang siap-siap di posisi kalian. Pada saat itu, duar, gerbang besar di depan ditendang hingga berkeping-keping, kemudian dua orang muncul dari luar. Jason dan Freya. Jaringan di hati Jason tertarik lagi ketika melihat pemandangan di depannya. Dia menuju ke Winda dengan beberapa langkah, membantu wanita yang berdarah itu dan bertanya dengan wajah polosnya, Winda, kamu baik-baik saja? Winda tersenyum pahit, aku baik-baik saja. Aku yakin kamu pasti akan datang. Jason bisa melihat jelas kakinya Winda telah ditembak hancur karena peluru, tulang lengan wanita itu juga berdarah dan dia hampir cacat. Jason sudah bergegas ke tempat itu secepat mungkin, pria itu tidak berhenti di sepanjang jalan dan Freya juga telah membantu Jason terbang melintasi gunung. Jason khawatir bahwa Winda akan mengalami kesulitan karena Rio, tetapi pria itu tidak menyangka bahwa dia masih terlambat satu langkah. Bersambung. Bab 399. Menghancurkan pil gaib. Adegan yang Jason lihat sangat mirip dengan apa yang terjadi di kediaman Hausan. Pergantian seorang penguasa dan jatuhnya sebuah keluarga seringkali disertai dengan pertumpahan darah dan pengorbanan yang banyak. Hal ini bisa dimengerti, tetapi perilaku Rio sudah membuat Jason marah. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Jason memeluk Winda, beri aku waktu sebentar, aku akan merawatmu setelah aku menangani masalah ini. Winda tiba-tiba melompat ke pelukan Jason dan dengan suara serak mengucapkan nama Jason, Jason. Jason merasa sangat tertekan, aku di sini. Perasaan itu sangat mirip dengan Asuka. Jason melihat Winda dan menyadari bahwa pupil matanya semakin lama semakin redup. Warna redup matanya Winda sama seperti Asuka. Ini seperti keadaan di mana tubuh mereka dirampas dari mereka. Apakah tubuh kamu dirampas? Jason bertanya dengan hati yang seperti telah dipotong oleh seseorang. Henry. Menyedot tubuhku dengan pil gaib. Winda menoleh kepada Henry dan berkata dengan getir. Oke, bagus, sangat bagus. Jason secara perlahan menurunkan Winda dan berbalik untuk melihat Henry. Henry, serahkan pil gaib itu. Henry masih merasa sedikit ngeri dalam hatinya ketika melihat mata dingin Jason, tetapi dia masih berkata kepada dirinya sendiri, betul, aku yang melakukan hal itu kepada Winda, tetapi tidak sesederhana itu jika kamu ingin aku memberikannya. Jason berdiri dan berkata dengan dingin, kamu ingin bernegosiasi denganku. Jason tidak menyangka Rio dan Henry begitu gila. Setelah mengetahui Jason telah membunuh Litra dan dipromosikan menjadi penguasa 3 kota, Rio dan Henry tidak meminta belas kasihan, tetapi malah menggunakan Winda sebagai alat tawar-menawar. Henry berkata dengan dingin dan bangga, betul. Aku memiliki 3 syarat, jika kamu setuju, aku bisa mempertimbangkan nasib pil gaib ini. Jason menahan amarahnya, katakan.
Henry berkata, pertama, kamu tidak boleh menghasut siapapun untuk membunuh aku atau Rio selama masa jabatan kamu sebagai penguasa 3 kota. Tidak hanya itu, jika kita mati selama periode ini akan dianggap sebagai kelalaian kamu. Kedua, kembalikan kepemimpinan Akonitum kepada aku akan selalu memimpin Akonitum. Ketiga, kamu tidak boleh mencabut keluarga Mutara dari Korka. Selama masa pemerintahan kamu, Korka akan berada di bawah kendali keluarga Mutara. Henry mengatakan 3 kondisi itu dalam satu napas dan akhirnya berkata, jika kamu menyetujui 3 kondisi ini, aku berjanji untuk melindungi pil gaib ini dan tidak membiarkan Winda menderita. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh aku dan Pak Rio, kita sudah menandatanganinya. Jika kamu setuju, silakan tanda tangan. Henry mengeluarkan perjanjian dan melemparkannya kepada Jason yang 20 meter jauhnya. Henry tidak berani terlalu dekat dengan Jason. Rumor mengatakan bahwa Jason telah membunuh Litra, meski Henry masih curiga tentang kebenarannya dalam hati, tetapi dia tidak berani mengambil risiko apapun. Jason memungut perjanjian itu dan bahkan tidak membacanya. Kemudian pria itu mendengus dingin, maksudnya jika aku menyetujui syarat kamu hanya akan menyimpan pil gaib yang menyimpan tubuh Winda dengan baik. Bukan mengembalikan pil gaib itu kepada Winda, kan? Henry berkata dengan dingin, betul, mau bagaimana juga, aku adalah pihak yang lebih lemah dan untuk mencegah kamu melanggar kontrak, aku harus menyimpan pil gaib ini untuk melindungi diri sendiri. Jangan khawatir, selama kamu menandatangani perjanjian itu, kamu bisa pergi bersama Winda kapan saja. Oke, bagus. Kalian seperti tikus tidak tahu diri, merampas tubuh Winda dan menginginkan 3 syarat dariku. Tapi apa yang kalian berikan kembali adalah untuk menyimpan pil gaib dengan baik, meninggalkan Winda dalam kegelapan. Jason dengan kasar merobek perjanjian itu sampai berkeping-keping. Lalu melemparkannya ke udara dengan santai. Potongan kertas yang tidak terhitung itu jatuh satu demi satu. Hahaha, kepercayaan apa yang kamu miliki, Henry? Ini bahkan tidak bisa disebut sebagai kesepakatan, apa bedanya dengan pemerasan? Bagaimana bisa aku menyerah kepadamu? Ucap Jason dengan sangat marah. Henry merasa frustrasi melihat perjanjian itu dirobek dan berkata, Jason, kamu tidak harus melakukan ini, aku bisa mengambil nyawa Winda kapan saja. Bahkan membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Pil gaib ini. Bukankah sudah cukup jika aku membunuhmu dan mengambilnya? Mata Jason menjadi merah darah, napas tubuhnya dihembus keluar secara perlahan, tetapi angin kencang mulai mengembus dari segala arah dengan Jason yang berada di pusatnya. Melihat hal tersebut, Henry terlihat pucat dan kakinya gemetar tanpa sadar. Mungkinkah kekuatan Jason benar-benar bisa membunuh seorang master di alam transenden? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Henry menggertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Kemudian dia mengeluarkan pil gaib yang hitam itu dan memegangnya di atas kepala. Ini adalah pil gaib yang menjaga tubuh Winda. Jika kamu tidak setuju, aku bisa langsung menghancurkannya dan membuat Winda menjadi penjelajah malam. Nathan, Calus, dan Rio, serta ratusan bawahan setia di sekitar mereka menatap pil gaib di tangan Henry. Detak jantung mereka berdetak dengan cepat sampai bisa terdengar dari luar. Jika Henry benar-benar menghancurkan pil gaib itu, maka hancurlah semuanya. Semua orang akan dibunuh oleh Jason. Apakah Jason akan menyerah untuk Winda? Semua orang sangat khawatir sampai membuat tenggorokan mereka kering. Semua orang menahan napas dan tidak bersuara, mereka menunggu tanggapan dari Jason. Jason tidak mundur atau menyerah, dia dengan dingin berkata, kamu pikir kamu bisa menggunakan taktik ini untuk mengancamku? Apakah kamu tidak takut? Henry berkata dengan dingin, aku takut, aku tidak tahu apakah Winda memiliki tempat di hati kamu. Tapi aku tidak khawatir, kamu pasti akan berkompromi karena kamu baru menjabat sebagai penguasa 3 kota dan Winda adalah sekutu kamu. Jika kamu membunuhku di depan umum dan merelakan hidup Winda, maka kamu akan kehilangan hati dan reputasi kamu. Ucapan Henry sungguh kejam. Tidak salah jika Jason adalah penguasa baru dan jika dia tidak menyelamatkan Winda di depan publik, hal tersebut akan membuat orang yang berniat setia kepada Jason kabur dari 3 kota. Ini adalah pukulan fatal bagi Jason dengan posisi yang sudah tidak stabil. Ini yang kamu andalkan.
Ucap Jason penuh dengan benci, tapi kamu bukan aku, bagaimana kamu tahu jika aku tidak memiliki ide lain? Henry berharap Jason tidak memiliki pilihan lain lagi, kamu adalah penguasa 3 kota, kamu tidak punya pilihan. Jason perlahan mengulurkan tangan kanannya, kalau begitu mari kita lihat, apakah kamu akan menghancurkan pil gaib itu dulu? Atau aku akan membunuhmu dulu? Rambut Henry langsung berdiri ketika mendengar kata-kata itu. Ini terdengar gila, kan? Menghancurkan pil gaib itu hanya membutuhkan waktu sekejap, bisakah Jason membunuh Henry dalam waktu 1 detik? Jason menghela napas dan matanya seakan-akan sedang menatap orang mati, aku akan memberimu kesempatan untuk bersembunyi. Hari ini, aku akan membunuh kamu dan mengambil pil gaib itu. Bersambung.